seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan harapan saya saudara tetap sehat dan semangat. Dan kita tetap membahas satu tema, yaitu apakah kita berhikmat. Dan kita telah mempelajari banyak hal, dan yang terakhir kemarin adalah hikmat ada sesuatu yang bisa dipertontonkan atau dipertunjukkan, dan orang lain tidak perlu dijelaskan banyak hal. Ketika melihat kehidupan saudara yang berhikmat, orang yang akan berkata bahwa orang ini berhikmat. Saudaraku yang kasih Tuhan, di firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Tuhan ingin hikmat yang kita miliki di dalam Yesus Kristus keluar, tampil dalam hidup kita sehingga orang lain bisa melihatnya. Hanya orang bodoh saja yang membawa terang lalu menutupinya dengan gantang. Maka terang itu tidak akan bercahaya, bahkan semakin lama terang itu akan mati, saudara. Saya pernah waktu kecil ada lampu saya tutupi, lilin ya, saya tutupi dia mati, saudaraku. Begitu juga dengan terang yang kita miliki, tidak mungkin diletakkan di bawah gantang. Yang Tuhan inginkan, terang itu diletakkan di atas kaki dian, supaya menerangi. Tanpa saudara bicara, orang lain akan tahu siapa saudara. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hikmat yang kita miliki akan sampai pada tujuan yang sesungguhnya dan memuliakan Bapa yang di surga. Biarlah terang kita ini bercahaya. Jadi pertanyaan, apakah saudara ini hari ini terang saudara bercahaya? Firman Tuhan katakan dengan jelas dalam Korintus yang kita baca beberapa waktu yang lalu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah, yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi hidup kita ini memiliki yang disebut dengan surat yang harus dibaca oleh orang lain. Hidup kita harus terbaca, hidup kita harus betul-betul terlihat tentang siapa yang ada di dalam hati kita, yaitu si hikmat itu, Yesus Kristus, harus nyata. Biarlah kerajaan Allah itu datang di muka bumi melewati hidup saudara dan dinyatakan lewat hidup saudara. Itu harusnya terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Jadi buah itu sesuatu yang bisa dinikmati, buah sesuatu yang bisa dilihat, buah sesuatu yang bisa dirasakan. Hasilkanlah pertobatanmu, itu hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Firman Tuhan katakan dengan jelas, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi saudara kasih Tuhan, ketika orang-orang di sisimu, apa bisa menikmati buah hikmat yang sudah miliki, sehingga mereka memuliakan Bapa yang di surga. Ternyata hikmat bisa didisplay. Hikmat harus dipertontonkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami, supaya hikmat yang kami miliki bisa dilihat oleh orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.